Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Insyaallah, jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Masya Allah. Alhamdulillah siang hari ini tentunya kita kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan seorang akademisi, seorang praktisi dakwah, dan juga mudir daripada Pondok Pesantren Darussalam Lumajang. Beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Irwansyah Al-Medani LC. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Ustadz Dr. Haji Istajib MAG PSD. Masya Allah. Senang sekali Ustadz, udah lama. Mungkin last year sudah ya. Masya Allah. Wah, di tengah kesibukan beliau itu Alhamdulillah hari ini berkenan untuk hadir membersamai kita, tentunya untuk berdiskusi, untuk saling bertukar pikiran, untuk membahas masalah kira-kira apa tips dan triknya agar kita kuat saat diuji. Seperti hanya kita sering mengira dan bahkan mungkin sebagian kita berpikir tidak akan pernah Allah uji ketika kita sudah menyatakan diri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tanpa kita sadari, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya tidak hanya kesusahan saja, bahkan kesenangan pun juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini bagaimana untuk menyadarkan kepada generasi milenial sekarang ini, atau bahkan kepada pemirsa kita, agar menyadari betul bahwa sebenarnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu ya tidak hanya kesusahan saja, akan tetapi juga kebahagiaan itu juga kadang-kadang menjadi bagian daripada ujian. Dan seperti kita lihat dalam sejarah itu, dalam berbagai macam kisah, nabi-nabi terdahulu, bahkan dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sangat luar biasa ujian dan cobaannya. Bahkan sekarang ini masih ada saudara muslim kita yang di Palestina itu pun juga merasakan ujian yang sangat amat berat. Nah, ini sebenarnya Ustadz, bagaimana cara kita untuk menguatkan diri kita atau agar kuat saat diuji? Nah, ini kan menjadi penting bagi kita. Monggo, Fadil. Ya, syukran Ustaz Dr. Haji Istajib MAG PSD ya. Kesempatan waktunya, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Pertama kali syukur dan puji tentunya kita panjatkan dan persembahkan pada Allah Ta'ala. Siang hari ini bisa berjumpa kembali di channel ya. Apa nama channel? Sahabat Arido. Sahabat Arido ya. Yang dimotori ini penggagas idenya ini Ustaz Dr. Haji Istajib MAG PSD ini, Masya Allah. Ya, salawat salam kita sampaikan pada baginda teladan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita diakui menjadi pengikut dan umatnya. Tentunya berharap kita semoga mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar dan diberikan kesempatan syurbul haud, minum daripada air telaga Rasulullah SAW. Amin, amin. Terkait dengan tema atau diskusi kecil kita pada kesempatan hari ini, yaitu bagaimana kita agar kuat saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar apa yang antum bilang tadi, Ustaz Dr. Istajib, bahwa yang paling besar ujiannya itu adalah asyaddul bala, ya, yang paling besar cobaannya adalah al-anbiya, para nabi. Kalaulah para nabi saja diuji, orang-orang yang termulia, the messenger, utusan Allah, apalagi kita manusia biasa. Ya, makanya dari sekian rasul itu jumlahnya kemudian diperas lagi, ada 4 rasul ulul azmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, "Tasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Ya, bersabarlah kamu sebagaimana ketangguhan dan kesabarannya rasul-rasul ulul azmi. Ulul artinya yang mempunyai azmi, tekad kuat, ya, Azam. Fighter, ya, petarung, azam. Siapa itu? Dari 4 itu, 1 Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling berat cobaannya di antara 4 Rasulul Azmi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi, kalau para nabi saja diutus oleh Allah dan dicoba, apalagi kita. Dan ini sunatullah, Ustaz. Pemirsa, ujian itu nggak bisa kita lepas dari ujian.
pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan menghadapi ujian kan? Ya, jangankan kita hidup, meninggal saja masih ada ujian nanti. Ya. Kalau nggak percaya boleh mau jadi sampel duluan. Nanti WA Pak Dokter Istajib. Ya, ditanya marrabbuka, kan ujian. Yes. Waman nabiyuka, ya kan? Wama kitabuka, wama kiblatuka, waman ikhwanukum, ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, itu dicoba. Ya, dalam hadis, begitu yang mengiringi jenazah berbalik badan 7 langkah, datanglah malaikat menanya kita, mencoba kan, menguji. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ini ditutup oleh Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mari kita bahas sejenak ini. Wala nabluwannakum, lan yakti, teman-teman, dan sungguh benar-benar. Ustaz Istajib, di situ ada dua adatut taukid. Ada lam taukid dan ada nun taukid sakilah. Artinya apa? Menegaskan, ya, Allah ingin menegaskan bahwa cobaan itu nggak bisa lari kita darinya. Dan sungguh benar-benar akan kami coba kalian, siapapun dia. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Satu cobaan itu kekhawatiran. Khawatir ini sifat manusia. Ya, khawatir ini, khawatir itu. Cuma masalahnya bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu supaya kita kemudian tidak jatuh, ya, jauh dari agama. Khawatir kemudian tambah melempem, ya kacau. Dengan khawatir itu al-khauf, kita dekat kepada agama, dekat kepada Allah. Kadang ada al-khauf, ada rasa takut, ada roja, ada harapan. Seimbang dia. Ada mahabbah, ada cinta, kan begitu. Ada khauf, sayap kanan, sayap kirinya roja, kepalanya itu mahabbah. Itulah bisa terbang kita, seekor burung kata ulama. Ya. Yang kedua, minal khaufi wal ju', rasa lapar. Saudara kita di Gaza. Tapi mereka hadirin, pemirsa ya, sahabat Ridho ya, sumut, teguh, tegar. Kita belajar dari keimanan orang-orang Gaza, Palestina. Subhanallah, nggak kebayang itu. Masya Allah ya, sumut, tegar. Mereka rata rumahnya, tapi Masya Allah bisa tersenyum, bisa sholat mereka. Ya, untuk pelajaran buat kita. Kita yang masjid kadang megah, ya kan, ringan kaki sebentar nggak ke masjid. Mereka nggak ada masjid masih. Subhanallah ya. Memang di akhir zaman nanti Rasul memberikan wasiat, belajar kamu dengan keteguhan iman ardus Syam, ahli Syam. Iman-iman orang penduduk Syam. Syam termasuk Palestina di dalamnya. Lebanon, Palestina, Yordan, dan Suriah. Ya, kemudian wa naqsim minal amwal, kurang harta. Nah, mereka jadi contoh buat kita semua. Harta bendanya habis, rumahnya rata dengan tanah, hanya di tenda. Di tenda pun dibom lagi oleh musuh-musuh Allah. Ya Rabb. Ya. Wal anfus, kurang jiwa. Terbunuh keluarganya. Ya, ayahnya, ibunya, anaknya. Bahkan kalau kita lihat Ustaz, Dokter Istajib, ada anak yang nggak punya lagi saudara kan? Ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Dia jalan kemana? Ditanya, mana ibumu? Udah terbunuh, syahid, ayahmu, kakak, sendirian sebatang kara, subhanallah, tapi masih tegar dia. Wal anfus, mungkin itu terjadi buat kita juga, ada yang sudah meninggal anggota keluarga kita, itu sebuah ujian yang nggak kita bisa lari, karena manusia itu pasti menghadap Allah, ya, akan dicabut nyawanya. Pertanyaannya, proses kita menghadap Allah itu gimana, kan begitu, ya. Wal anfusi was samarat, kurang buah-buahan. Ya, mungkin ada yang dicoba, pemirsa punya kebun gagal panen, ya, kurang buah-buahan, maksudnya gagal panen. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan, subhanallah, riwayat wa basyir, basyara yubasyiru basyir, dan berikanlah, kata Muhammad, kabar gembira. As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang kuat saat diuji. Ini ayat mencerahkan kita bahwa ujian itu kesimpulannya tidak bisa kita lari dari ujian. Tidak bisa kita manusia lepas dari ujian. Dan tergantung level kita.
Yang paling dahsyat ujiannya anbiya. Kemudian orang yang kemudian setelah anbiya, mungkin para solihin, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian di ujung ayat itu wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Di sinilah iman. Jadi kiat yang pertama as-siqah billah, trust. Bangun kepercayaan kita, trust kita kepada Allah. As-siqah billah. Orang kalau trustnya kepada Allah melempem, Ustaz, dokter, dia akan nanti akan goyang dia dalam hidupnya. Oh, bahwasanya begini tuntunan agama. Cobaan tidak bisa lari kita. Oh, kalau ada cobaan begini dia. Makanya diajarkan dalam agama kita kalimat tarji'. Kalimat tarji', mengembalikan semua urusan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Allah menggunakan nun ditasydid, penegasan. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Ditutup ayat itu, ayat selanjutnya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Endingnya mereka itulah yang mendapatkan doa-doa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka yang mendapatkan guidance, bimbingan petunjuk dari Allah ketika menghadapi satu ujian. Ya. Saya tambahkan lagi satu hadis yang sangat populer jamaah sekalian. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ini hadis familiar? Ya. Semua urusan aktivitas orang yang ada iman kepada Allah itu menakjubkan. Ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu akan menjadi kebaikan bagi dia kalau menyikapinya benar. Ini udah dapat musibah, menyikapi salah, dapat murka kan? Jatuh dari tangga, ketimpa lagi. Ketimpa tangga lagi ya. Makanya ada agama, guidance, petunjuk. Oh, begini. Kalau dia ditimpa musibah, idza asabahu syarra sabar. Dia kuat. Ya, dia kuat dengan ujian itu. Wa idza asabahu sarra, kalau diberikan kenikmatan, kesuksesan, syakar. Dia bersyukur. Makanya ujian itu bisa berupa kesuksesan, kebaikan, harta berlimpah, kedudukan, menang tender dan seterusnya lah. Itu cobaan juga jemaah. Bukan hanya hal-hal yang musibah seperti kehilangan tadi. Kedudukan, kenikmatan juga adalah cobaan. Ya, kalau dia bersyukur, dia syukuri nikmat tadi kebaikan, fakana khairan lahu. Kembali nanti kebaikan baginya. Sudah dapat nikmat, dia menyikapi nikmat itu juga benar, dapat pahala. Ya, walaisa dzalika illa lil mu'min. Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin terjadi urusan itu semuanya berakibat baik kecuali hanya orang yang ada trust, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat yang pertama, perkuat siqah billah, trust kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya setelah kita trust kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai introspeksi, muhasabah, ya. Alif lam ra, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat 1 dan 2. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah kami beriman, klaim dia beriman tanpa dicoba? Ustaz Dr. Haji Istajib, berbeda cobaan dengan saya. Semua satu dengan yang lain. Cobaannya berbeda. Semakin tinggi iman seseorang, semakin dahsyat cobaannya itu. Semakin tinggi terbang, semakin angin kencang. Tapi kalau masih pendek, sepoi-sepoi saja dia. Tapi semakin kencang dia, angin itu berbanding lurus dengan tingginya. Ya, seberapa tinggi kita terbang. Itu sunnatullah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Dr. Istajib. Sangat luar biasa. Ini menyikapi kembali, Ustaz, bahwa kadang-kadang ada juga yang menjadi apatis gini. Kalau saya beriman kepada Allah kan nanti diuji. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sebenarnya bagi orang-orang yang mohon maaf mungkin awam dalam beragama. Kan katanya saya pernah sering dengar, Ustaz, kalau orang semakin beriman kepada Allah akan semakin diuji. Lah ini kan untuk itu jadi alasan dia untuk nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Nah, ini bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang demikian? Ini kan tidak sekali dua kali menemui orang yang demikian itu. Apatis dia. Betul. Jadi itu seolah-olah ya kan sampai kita bilang kita itu berada di jalan Allah itu lelah. Tapi lebih lelah lagi kalau kita tidak berada di jalan Allah. Nanti kalau kita sudah mentok, kita kembali ke siapa? Sampai kita jawab seperti itu.
Mungkin Ustadz punya pandangan Ya, tersendiri bagaimana mengurai itu ya, betul, narasi betul. tadi itu. Betul, betul. Jadi kalau saya beriman, saya diuji. Betul. Kalau begitu kesimpulannya nggak usah beriman, kacau lagi nih. Ya tambah dahsyat cobaannya kalau begitu nanti. Bukan berarti kemudian kita beriman, diuji kemudian salah. Dan itu menjadikan bobot kita. Dan sunatullah. Betul. Dalam dunia kerjaannya saja ada ujian. Sangat, sangat. Kalau tadi nalar tadi, kemudian kita pakai dalam dunia kerja ya, profesional. Saya kerja diuji. Kalau gitu nggak usah kerja ya, kacau. Yes. Nggak makan, nggak. Begitu juga kita. Saya beragama kemudian diuji. Kalau begitu nggak beragama, tambah kacau. Dan itu sunatullah, siapapun dia. Orang TK saja ada ujiannya. Yeah. Bapak dulu atau pemirsa yang mau masuk kerja umpamanya, ada ujiannya. Wawancara, bahasa Arabnya muqabalah asy-syafahiyah, ya. Wawancara, ya, diuji secara tatap muka, penjajakan, pasti itu. Itu dalam hal dunia, apalagi dalam agama, ya kan? Jadi narasi itu sesungguhnya perlu diluruskan tadi, ya, Pak Ustadz Dr. Haji Istajib nanti. Jadi jawabnya dengan logika, ya, seperti kayak begini. Iblis masa dibakar ke neraka? Kan dia diciptakan dari api. Ya, ya. Sama gurunya ditempeleng dia. Dipukul pipinya. Wah, panas. Ini kan kulit juga. Ini kulit panas. Begitulah. Sama saja seperti itu. Jadi orang logik harus dijawab dengan logik juga. Ya, dengan logiknya. Begitu mungkin jawabannya. Baik, baik. Ya. Ini dokter, pandangan satu lagi nih. Kan kita sering mendengar bahwa kisah Nabi Sulaiman itu diuji oleh Allah SWT dengan sangat luar biasa. Ya, ibaratnya kalau bahasa sekarang itu harta, tahta, dan wanita itu ada. Iya, Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi ashkuru am akfur. Betul. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ya. Nah, ini kan harusnya menjadi salah satu contoh ataupun ketika kita diberikan oleh Allah SWT hal-hal yang menyenangkan, harusnya kita kembalikan lagi kepada Sang Pemberi kenikmatan tersebut agar ini menguji bagian daripada ujian yang Allah berikan untuk menguji kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atau sebaliknya kita menjadi hamba yang kufur. Ya. Lalu bagaimana kemudian banyak juga yang menyadari bahwa katanya sabar dan sholat itu menjadi bagian daripada solusi setiap kali masalah. Saya itu ada juga ini pertanyaan yang kita selalu dikejar, Ustaz. Dengan pertanyaan yang seperti ini gitu kan. Saya ada masalah, saya sudah sholat, saya belum sabar, tapi kenapa Allah tak kunjung memberikan jalan keluar? Nah, bagaimana itu? Bagaimana ini menyikapi? Mengurai dan menyikapi itu, ya. Jadi perintah Allah dalam Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah melalui sarana via diantaranya bis-sabri was-shalah, ya, dengan keteguhan, keuletan, jiwa petarung dan sholat. Ini tidak ada kontradiktif, ya, antara perintah Allah ini dengan kesabaran dan sholat. Kalau ada seseorang, Pak Dr. Haji Istajib, dicoba umpamanya, saya sudah sabar, ulet, sudah sholat, tapi kok belum? Ada proses. Mungkin asbab-asbab dikabulkan doa, dia nggak penuhi. Bisa jadi, ya kan? Ya, jadi Allah itu akan memberikan kepada kita pada waktu yang tepat. Ya, makanya jangan pernah kita apatis atau tasaum, pesimis. Kalau nggak diberikan di dunia, menjadi tabungan kita di akhirat. Kalau tidak menjadi tabungan di akhirat, dihindarkan kita dari malapetaka musibah. Kan itu. Ya, jadi Allah Maha tahu dengan apa yang terbaik buat kita. Ternyata permohonan kita melalui sabar dan sholat tidak dikabulkan di dunia. Tetapi balasannya dihindarkan dari musibah. Ya kan? Dan yang ketiga, kata Rasul, menjadi saving, deposito di akhirat. Kan enak semua tadi. Jadi tidak ada yang salah. Saya udah ulet, sabar, sholat, tapi kok belum juga. Ya ada prosesnya semua. Untuk menuju tadi dikabulkan doa ada syarat-syaratnya. Ada proses. Dalam hadis kan salah satu adab kita, Rasulullah bersabda, kalau kamu berdoa, jangan kamu terburu-buru minta hasil doa itu. Ya kan? Ya, kamu dengan alaha, merengek-rengek kepada Allah, khauf, takut, ya kan, roja, harap. Jangan hanya roja, tidak ada khauf, tidak ada mahabbah, ya kan? Maka perjalanan proses itu panjang. Ya tadi kembali kita menyikapinya. Oh,
Allah nggak kabulkan di dunia menjadi kebaikan saya di akhirat, permohonan saya. Nanti dalam hadis begitu, iddikhar, deposito tabungan kita. Oh, dihindarkan dari malapetaka. Umpamanya la qadarullah, tidak Allah takdirkan. Di pusat bisnis Bapak punya usaha berapa pintu toko, kebakaran, toko Bapak selamat. Nah itu bukti tadi, wasta'inu bisabri wassalat, samarot, output daripada tadi Bapak ulet, sabar dan sholat. Ya, anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, itu semua output hasil daripada sabar tadi, dan dikombinasikan tentunya tidak hanya sabar dengan sholat, karena sholat ini urgent, penting. Ya, gimana kita hidup, Allah kasih fasilitas, sholat aja enggak mau, berat lah. Makanya sholat itu awwalu ma yuhasabu bihin abdu yaumal qiyamah, the first audit, ya, yang pertama nanti dihitung sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat, ya. Terus jangan juga dikambingkan hitam. Dia sholat tapi nggak disiplin, nggak sukses. Bukan sholatnya yang salah, mungkin orangnya ada something wrong, ada yang bocor halus kan gitu. Jangan sholatnya seperti orang jilbaban. Oh, jilbaban begitu. Bukan jilbabnya yang salah, bukan ajaran agama. Mungkin dia oknumnya belum menghayati. Jadi tidak ada kemudian dibenturkan agama dengan perilaku seseorang. Kalau dihayati semua agama, ya pasti membawa kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kemudian closing ini? Ya, closing statement agar kita semakin semangat dan semakin kuat dalam menghadapi apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, jamaah sekalian, sahabat TV Ar-Ridho yang rahmat Allah Ta'ala, agar kita tegar dan semangat ketika menghadapi ujian. Ya, satu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya menyenangi hambanya yang punya sifat tafaul, optimis, apapun dia. Tengok founding father negeri ini dulu, optimis mengajarkan kita. 3,5 abad loh dijajah. Itu 3,5 abad berarti berapa generasi? Kalau satu generasi 70, 350 bagi 70. Berapa generasi? 50 generasi. Tapi optimis, nggak menyerah, berjuang. Berarti ada tafaul, ya kan? Tafaul, jangan pernah kita pesimis. Ini harus ada jiwa fighter. Dan kadang-kadang kita tengok di lapangan generasi Gen Z ya terutama, karena semua serba instan, mudah, jiwa-jiwa fighter tafaul itu kurang. Ya, mohon maaf, kami ini generasi dulu 90-an ya. Itu saya akui sendiri. Ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah saya tengok. Karena serba instan, kemudian rasa tafaul itu kurang. Jangan. Harus ada optimis. Ya, ada lagi satu istilah selain generasi Gen Z, ada generasi strawberry. Nampak luar paten, bagus, dipijit bonjrot. Jangan begitu juga. Atau disebul kayak tepung, ya, atau kerupuk dimasukkan di kuah. Ya kan, melempem. Enggak, tafaul. Allah suka pada hambanya yang tafaul. Ya, jadi optimis, ya. Siqah billah, trust, optimis kepada Allah. Yang ketiga, jangan lupa ini senjata orang yang beriman, doa. Kita ini lemah. Makanya ada pepatah bahasa Batak, we are nothing without Allah. Lasna bikulli syai' bidunillah. Lasna bi syai'in bidunillah. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Maka hadirkan Allah dalam kerja, hadirkan Allah dalam bisnis, hadirkan Allah dalam keluarga, hadirkan Allah dalam kita cari maisha, dalam kita mendidik. Insya Allah itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, masih koma, wa fil akhirati hasanah, endingnya wa qina adzabannar. Ini harapan kita, mudah-mudahan menjadi secercah pencerahan ya. Ya, sharing-sharing kita sahabat Ridho yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya serahkan ke Roisul Jalsah, udah nengok-nengok ini Dr. Haji Istajib MAG PSD ya. Sangat luar biasa. Mungkin apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita simpulkan ada 3 cara Allah memberikan ujian kepada kita. Salah satunya diberikan sesuatu apa yang kita minta itu untuk menguji kesyukuran kita. Kemudian Allah tunda untuk menguji kesabaran kita. Kemudian Allah ganti kelak di akhirat itu untuk menguji keimanan kita. Dan ingat, cara Allah untuk berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kehendaknya. Kita tuh harus memperbaik atau berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja agar Allah perbaiki segala sesuatunya.
Dan ingat, meminta atau berdoa kepada Allah itu bukan berarti kita memaksa Allah untuk menuruti apa maunya kita. Tetapi justru dengan berdoa itu bahwa sebagai bukti bagi kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dan cara bagi kita untuk menuhankan Tuhan kita. Itulah doa. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Tentunya tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Haji Istajib, Dr. Haji Istajib, mudah-mudahan bermanfaat dan semua pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Ila liqa marratan ukhra. See you insyaallah next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.